belum makan kalau belum makan nasi. Kedengerannya kayak sesuatu yang emang dari sananya ya. Seolah-olah orang Indonesia emang begini kodratnya. Tapi tau nggak? Kalau kebiasaan ini sebenarnya bukan sekedar kodrat loh, melainkan hasil dari kebijakan politik. Nah, ternyata gini awal mulanya. Ketergantungan sama nasi ini sebenarnya udah terbentuk sejak zaman kolonial dan diterusin di awal kemerdekaan. Tapi pengaruhnya paling terasa di era Orde Baru. Lewat revolusi hijau, negara mendorong besar-besaran produksi beras. Sawah diperluas, pupuk disubsidi, benih diseragamin. Hasilnya, emang produksi beras meningkat, bahkan sampai ke titik swasembada beras. Tapi ada konsekuensinya. Nasi bukan lagi salah satu pilihan, tapi jadi standar. Jagung, sagu, singkong dianggap makanan kelas 2. Bukan karena kalah gizi, tapi karena gak dianggap utama. Makanya, kalau belum makan nasi, ya belum dianggap makan. Padahal, pangan lokal Indonesia tuh macem-macem tau. Masyarakat dari beberapa daerah di Indonesia bahkan udah punya sistem pangannya sendiri yang gak pakai nasi sebagai pangan pokoknya. Salah satu contohnya, Kampung Adat Cirende, Kota Cimahi, Jawa Barat. Masyarakat di sana milih singkong jadi pangan pokok, namanya rasi atau beras singkong. Gongnya, ternyata ini udah berlangsung sejak zaman kolonial sebagai bentuk perlawanan terhadap monopoli pangan oleh penjajah Belanda. Di film Beras Singkong, kita bisa lihat gimana mereka menanam di kebun sendiri, memanen, mendistribusikan hasil panennya ke komunitas, sampai memanfaatkannya jadi berbagai jenis makanan. Waktu harga beras sempat naik, mereka juga sama sekali nggak terdampak tuh. Dan sampai hari ini, masyarakat Cirende tetap pakai singkong sebagai pangan pokoknya. Contoh lain di Papua Barat Daya, tepatnya di distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Suku Afsia memilih sagu jadi pangan pokoknya. Bagi mereka, pangan bukan datang dari pasar, tapi dari hutan. Cari lauk, tinggal pasang perangkap, berburu, atau memancing. Cari karbonya, tinggal panen sagu dari hutan keluarga yang udah dijaga turun-temurun. Fun fact, satu pohon sagu itu bisa jadi cadangan makanan satu keluarga buat 6-8 bulan. Kurang sejahtera apa itu kan? Bagi masyarakat adat, hutan bukan cuma komoditas, tapi hutan adalah mama. Sehingga hubungan di antara keduanya sangat erat dan dijaga betul-betul. Beberapa contoh ini menandakan kalau masyarakat adat sebenarnya sudah tahan, mandiri, dan berdaulat pangan jauh sebelum ada istilah ketahanan pangan. Tapi, sistem pangan yang udah sematang ini kok sering ya nggak dianggap dalam kebijakan. Sebenarnya bukan karena sistem pangan lokalnya yang gagal, justru banyak yang terbukti bisa bertahan bahkan saat krisis. Tapi masalah muncul ketika sistem yang beragam tadi dipaksa masuk ke satu pola. Dari padi sentralnya Soekarno, swasembada berasnya Soeharto, MIFE-nya SBY, food estate Kaltengnya Jokowi. Sampai hari ini berlanjut lagi food estate Merauke-nya Prabowo. Namanya beda-beda, tapi logikanya sama. Bukan cuma soal apa yang ditanam, tapi pangan dilihat sebagai proyek. Bukan sebagai sistem hidup yang udah ada di komunitas. Ironisnya, proyek-proyek pangan besar ini udah berulang kali gagal. Mulai dari tanahnya nggak cocok buat tumbuhan yang mau ditanam. Gagal panen. Akhirnya lahan ditinggalin beserta konflik sosialnya. Eranya boleh berubah, tapi pola yang sama entah kenapa masih diulang juga. Dan gak berhenti di situ, kebijakan yang bikin pangan lokal tergeser ini bukan cuma lewat proyek, tapi juga lewat penerbitan izin yang seringkali mengorbankan ruang hidup masyarakat setempat. Kita suka kaget yang dong bawa turun alat berat dong bawa turun, kita kaget masyarakat. Dorang subongkar itu kayu-kayu. Jadi alam kita ini sudah rusak. Jadi kita itu biasa jalan dari sini tuh harus pasang jerat di situ, harus cari makan di situ lagi. Itu tempat-tempat itu pasang-pasang jerat, tempat babi, rusa.
sekarang sudah tidak ada lagi. Selama ini, negara cuma fokus sama ketahanan pangan, alias yang penting stok pangannya ada, terserah dapatnya dari mana. Pokoknya ada. Padahal, di banyak tempat, masyarakat udah berdaulat, bisa produksi sendiri pangannya, menentukan mau makan apa, sampai gimana distribusi lahannya. Kalau udah berjalan dan teruji kayak gini, kenapa masih dipinggirkan? Indonesia nggak pernah seragam. Dari awal, kita hidup dengan banyak cara dan banyak sumber makanan. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan apa pangan pokok kita, tapi siapa yang berhak menentukannya.